Selamat datang di channel video pembelajaran daring, channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemilihan lokasi usaha. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat akan menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi. Karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Berikut definisi dan pengertian lokasi usaha dari beberapa sumber buku. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memahami lebih seksama mengenai beberapa definisi yang ada di slide ini. Penentuan dan pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi usaha untuk perusahaan jasa atau retail maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekspansi usaha yang telah ada maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga maupun kemampuan bersaing. Penentuan lokasi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, bagi industri, untuk meminimumkan biaya. Lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, bagi retail dan profesional service untuk memaksimasi revenue. Pemilihan lokasi retail dan profesional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Lokasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, lokasi absolut, yaitu suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur, dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Lokasi absolut suatu daerah tidak dapat berubah atau berganti sesuai perubahan zaman, tetapi bersifat tetap karena berkaitan dengan bentuk bumi. Yang kedua, lokasi relatif, yaitu suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah. Karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Lokasi relatif dapat ditinjau dari site dan situasi atau situation. Site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu, sedangkan situasi adalah lokasi relatif dari tempat atau wilayah yang bersangkutan yang berkaitan dengan sifat-sifat eksternal suatu region. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentunya diarahkan untuk mendorong penjualan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Di dalam penentuan dan pemilihan suatu lokasi usaha, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, lokasi berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen, mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. Yang ketiga, lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Yang keempat, lokasi merupakan tempat strategis, di mana konsumen dapat menjangkau tempat usaha dengan mudah, aman, dan memiliki tempat parkir yang luas. Sebagai tambahan terhadap potensi pertumbuhan, faktor-faktor pentingnya adalah karakteristik sosioekonomi sekitarnya, arus lalu lintas, biaya tanah, peratur kawasan, dan transportasi publik. Interaksi yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan. Terdapat 3 jenis interaksi yang nantinya akan mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan atau organisasi jasa. Yang pertama, konsumen mendatangi pemberi jasa.
Jika keadaannya seperti ini, maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan lebih baik memilih tempat yang dekat dengan konsumen sehingga mampu dijangkau, dengan kata lain lokasinya itu strategis. Yang kedua, pemberi jasa mendatangi konsumen. Dalam konteks ini, keberadaan lokasi tidak begitu penting, namun diperlukan pemasar yang mampu dan berkualitas dalam menyampaikan promosi perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga, pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung. Berarti penyedia jasa dan konsumen bertransaksi melalui sarana tertentu. Seperti sekarang ini, dunia online atau internet telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini, lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua belah pihak terlaksana dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Yang pertama, letak konsumen atau pasar, yaitu penempatan pabrik di dekat dengan daerah konsumen. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi dekat dengan konsumen adalah adanya kemudahan untuk mengetahui perubahan selera konsumen, mengurangi risiko kerusakan dan pengangkutan jika barang diproduksi tidak tahan lama, biaya angkut mahal khususnya untuk produksi jasa. Yang kedua, sumber bahan baku, yaitu penempatan pabrik di dekat dengan daerah bahan baku. Dasar pertimbangan diambil adalah jika bahan baku yang dipakai mengalami penyusutan berat dan volume, bahan baku mudah rusak dan berubah kualitasnya. Risiko kekurangan bahan baku tinggi. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Alternatif yang dipakai adalah apakah tenaga kerja yang dibutuhkan unskill dengan pertimbangan tingkat upah rendah, budaya hidup sederhana, mobilitas tinggi sehingga jumlah gaji dianggap sebagai daya tarik, ataukah tenaga kerja skill jika perusahaan membutuhkan fasilitas yang lebih baik, adanya pemikiran masa depan yang cerah, dibutuhkan keahlian dan kemudahan untuk mencari pekerjaan lain. Yang keempat, peraturan pemerintah, undang-undang dan sistem pajak. Aspek umum yang diatur undang-undang adalah jam kerja maksimum, upah minimum, usia kerja minimum, dan kondisi lingkungan kerja. Yang kelima, pembuangan limbah industri, kaitannya dengan tingkat pencemaran. Sistem pembuangan limbah dari usaha yang dijalankan untuk pelindungan terhadap alam sekitar dan menjaga keseimbangan habitat. Kira-kira ada faktor apa lagi ya yang mempengaruhi pemilihan lokasi? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Ada dua jenis biaya yang dikeluarkan oleh organisasi dalam aktivitas operasionalnya. Yang pertama, biaya terlihat, yaitu biaya yang langsung dapat diidentifikasi dan secara tepat ditentukan jumlahnya. Hal ini mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, pajak, biaya penyusutan mesin. Yang kedua, biaya tidak terlihat adalah biaya yang tidak mudah ditentukan angkanya, mencakup kualitas pendidikan, fasilitas angkutan umum, sikap masyarakat terhadap industri dan terhadap perusahaan itu sendiri, mutu dan sikap karyawan yang akan dipekerjakan, dan lain-lain. Berikut disajikan contoh biaya upah di Jawa Barat untuk tahun 2023. Teman-teman bisa pause dulu videonya jika ingin memahami lebih seksama. Menurut teman-teman, apakah biaya upah ini sudah sesuai di tahun 2023? Berikut disajikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan lokasi. Teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Bila ada bagian yang belum paham, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Selamat belajar secara mandiri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.